Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Ayah Bunda dan pecinta suara tanaman channel. Di pagi hari ini, hari Ahad atau Minggu, tanggalnya tanggal berapa nih sekarang? Saya lupa. Tanggal kita lihat dulu ya. Oke, 7 Januari. Maklum lah. Pura-pura lupa tanggal padahal itu udah tanggal begini ya. Oke, selamat pagi semuanya saya ucapkan kepada para viewer baru ya, atau mungkin subscribe yang lama juga. Selamat pagi, selamat berweekend ria di pagi hari Minggu tanggal 7 Januari 2024. Semoga saya doakan buat Anda semuanya sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan sukses dalam semua urusannya, amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, pagi hari ini kita akan ngobrol dengan salah satu tanaman kita ya, tanaman yang berbasis aglonema kemudian ada keladi ya, ada beberapa jenis juga di sini, dan tentunya penikmat para aglonema dan keladi atau kaladium. Kemarin juga saya share masalah beberapa tanaman kayak lidah katak. Kemarin tuh dia sedang nongkrong, kita nanti akan wawancarai. Dan hari ini kedatangan tamunya masih di aglonema ya. Aglonemanya ini kemarin kita habis coba lakukan cangkok ya gitu, biar nanti mudah-mudahan sih ini bisa beranak pinak seperti itu. Oke, kita langsung panggil aja ya, karena ini pagi hari yang mungkin Bapak Ibu sedang jogging ya, atau mungkin lagi jogging di luar sana. Kemudian juga ada yang bepergian atau mungkin lele di malam hari menyaksikan channel ini, silahkan ditonton dulu ya. Kita sambil lihat dan dengarkan ya, kalau memang berkenan monggo di komen. Oke, kita langsung ngobrol sama si ini dia. Sebenarnya kita udah pernah ngobrol sama Black Diana ya, aglonema Black Diana. Cuma mungkin kemarin kita lagi ada coba untuk perbanyak ya, dengan cara kita cangkok seperti ini modelnya. Jadi salah struktur seperti biasa ya. Black Diana ini mempunyai daun yang relatif warna hijau semuanya, list di tengahnya merah ya, asnya itu kan. Nah, kalau di belakangnya itu jadi unik, jadi warna pink gitu kan, luar biasa, ini cantik. Nah, seperti itu kan. Jadi belakang ini malah jadi inceran atau mungkin jadi perhatian seperti itu, karena ini hijau, ini jadinya pink gitu ya. Nah, secara struktur seperti ini, dia batangnya pendek ya, nggak terlalu panjang-panjang, dan daunnya ciri khasnya seperti ini, lebih lonjong. Kan ada yang bulat, ada yang lonjong ya. Kalau ini lebih memanjang ya ke atas gitu ya, memanjang ke atas. Dan ini daun yang akan tumbuh ya, lagi tumbuh, mudah-mudahan sih berhasil kita cangkokkan. Nah, kalau kemarin kita coba cangkok sama si Mami tadi, ini kita pakai apapun itu ya. Kalau saya bekas air mineral botolnya kita bedah, kemudian kita kita bongkar ya sebelah sini, kita buka, masukin ke dalam sini, nanti kita masukin ditanamnya di sini, dan kemudian kita ikat seperti itu. Jadi secara pengerjaan simpel. Jadi nanti diharapkan di daerah sini ini keluar akar-akar ya. Nanti dari akar-akar itu kita akan potek gitu kan. Biarkan yang root di bawah yang aslinya biarkan kita potek, dia akan tumbuh dengan daun barunya. Kemudian ini akan kita perbanyak. Harapannya seperti itu ya. Harapan seperti itu, mudah-mudahan sih ini lancar. Nanti akan kita update di ini kurang lebih prosesnya 2 bulanan, harusnya sudah tumbuh akar kalau normal, tapi ya kita nggak tahu. Kita coba usahakan model seperti ini. Sebenarnya mungkin ada yang cangkoknya metode lain, mungkin bisa share di kolom komentar. Kalau kami seperti ini, jadi perbanyaknya. Jadi nanti diharapkan nanti 2 bulan ke depan dia keluar akar dari setiap batangnya ini, kemudian dari batang itu kita akan potek satu-satu, kita akan tanam gitu loh ya. Karena kan kalau sudah ada akar itu biasanya akan tumbuh, kalaupun kita pindahkan ke media tanam yang lain atau pot yang lain.
Itu sih teman-teman semuanya. Jadi Black Diana kita coba cangkok, kita perbanyak, mudah-mudahan ini bisa berhasil ya. Kita tunggu saja nanti sekitar 60 hari atau 2 bulanan. Sebenarnya kalau 30 atau 45 hari sebenarnya udah kelihatan sih ya bakal dari akarnya sih. Cuma untuk memastikan 6 bulan 2 bulan itu harusnya udah keluar seperti itu. Ya, itu sih. Jadi hari ini seperti biasa saya habis jogging di pagi hari ya. Kalau Sabtu Minggu itu jadwalnya jogging atau lari kecil, lari pagi gitu kan, sama ya warga sekitar juga ada biasanya, sama bapak-bapak, ibu-ibu yang ya kalau saya lihat sih memang yang jogging itu tidak banyak ya, karena aktivitas olahraga itu sangat sangat tidak mengenakan ya, jujur gitu kan, karena memang ya capek, keringetan gitu kan. Kalau scroll TikTok, scroll Instagram, scroll Facebook atau scroll apalah status orang kan berjam-jam juga ayo aja kan gitu. Makanya kalau olahraga tuh 10 menit aja udah gerah banget, udah ngap banget kan. Makanya yang ketemu tadi ya umurnya itu lansia ya, pokoknya paruh baya semua sih. Anak muda tadi satu ketemu ya, tapi ya itulah. Makanya sebenarnya sih olahraga itu kan sebuah pilihan ya gitu kan. Kembali lagi nih masalah pilihan. Jika kita ingin di usia tuanya nanti sehat, maka pelihara, jaga dan apa yang ada sekarang kita rawat gitu, karena memang sejatinya setiap organ tubuh manusia itu semakin hari semakin berkurang performanya ya kan. Mata juga ini semakin berkurang ditandingkan minus atau plus. Kemudian kulit juga kan makanya semakin ya normalnya semakin tua semakin kendur kan gitu kan. Kemudian rambut juga semakin tua semakin putih gitu. Kemudian apalagi coba, jadi selalu manusia itu semakin hari semakin bertambah usianya, maka semakin menurun performanya ya kan, bentuknya, strukturnya itu kan gitu. Jadi memang itulah sunatullah seperti itu. Makanya kita harus tetap jaga, tetap rawat dengan cara ya, kalau memang secara medis ya, kalau kita konsul ke dokter itu pasti disuruhnya olahraga, makan yang sehat, bergizi, tidur yang teratur, istirahat yang cukup kan gitu. Jadi paling nasihatnya seperti itu ya, karena memang ya mau gimana kan gitu loh, karena setiap orang pasti akan melalui penurunan performan itu gitu kan. Nggak ada yang bisa nahan tua, nggak ada yang bisa nahan usia, semuanya akan berjalan terus kan, waktu itu terus berjalan. Artinya hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Nah itu kan umur tetap berjalan ya. Secara kuantiti akan bertambah, tapi secara jatah akan berkurang. Otomatis misalnya kalau kita punya mobil ya kan, semakin hari kan semakin tua kan pasti ada mungkin kaki-kakinya lah ya, mungkin busingnya lah, atau mungkin bannya lah udah tipis, atau mungkin remnya udah tipis segala macam, atau anything lah, karena memang faktor usia gitu kan, tergerus dengan usia. Begitupun manusia sehat apapun kita di waktu muda ya, tetap kalau udah tua ya tetap ada penurunan. Tetapi paling tidak ketika kita berolahraga, merawat diri ya kan, itu ya tidak terlalu parah lah. Kalaupun sakit ya di hari tua nanti nggak terlalu yang parah dibandingkan orang yang ya mungkin sekarang ya mendingan scroll TikTok, scroll Instagram ya kan, happy main nggak pernah olahraga. Ya sebenarnya sih ya nggak masalah, itu pilihan. Cuman nanti di hari tuanya ya penyakit akan siap-siap lebih banyak menghinggapi ke tubuh yang seperti itu ya. Karena ya sejatinya tubuh kita ini butuh diolah gitu kan. Jangan mager, jangan malas gerak gitu kan.
harus diolah tuh, karena dengan olah itu otot-otot kita terlatih. Coba bayangkan, astronot itu kalau keluar lagi dinas ya, mereka tuh otot-ototnya tuh akan mengecil karena nggak dilatih, karena kan di sana kan gravitasinya nggak ada ya, nol gitu ya. Makanya di sana tuh gimana caranya, dia harus olahraga tuh, mereka tuh harus kardio ya kan, tiap hari lari terus, jadi melatih otot, karena dia tubuhnya tuh nggak menopang berat gitu loh, jadi si otot tuh nggak kerja gitu sebenarnya gitu. Makanya ketika astronot pulang setahun dari mana, dari luar angkasa, dia akan adaptasi lagi gitu, kayak orang baru belajar jalan, karena memang otot-ototnya nggak dipakai setahun loh ya kan. Ibaratnya kayak bayi aja gitu ya, akan belajar berjalan ya kan, belajar ya semuanya akan belajar menggunakan otot-ototnya, karena kan di sana kan memang ototnya hampir otot kaki terutama ya tidak akan menopang beban yang berat kan gitu kan, seperti itu. Jadi kembali lagi ke exercise atau olahraga ya, latihan gitu kan. Ya sejatinya memang kita harus melatih otot-otot kita supaya otot kita itu tetap berfungsi dengan baik ya. Walaupun nanti ada penurunan massa otot, penurunan daya otot segala macam, kinerja otot, ya nggak apa-apa. Yang penting kita latih terus, gitu ya. Jadi kalau tangan kiri sama tangan kanan aja kan. Kalau tangan kanan tuh lebih lebih siap untuk menerima beban yang lebih berat. Tapi kalau kalau yang tangan kiri biasanya kan dia tidak sama untuk menerima beratnya seperti itu ya. Jadi itu karena memang tidak terlatih ya di otot sebelah kiri kita seperti itu. Makanya kalau sama-sama dilatih, insya Allah dia akan bisa menerima beban yang sama seperti itu sih. Oke, jadi tadi sempat minum ini ya, tadi pas waktu jogging ada yang jualan, ibu-ibu atau mbak-mbak, namanya jamu ya. Mungkin bapak ibu pernah minum jamu seperti ini yang isinya tuh kunyit, mungkin ada kencurnya ya, ada apalah itu kan ya gini. Nah saya sih baru ini lagi, sebelumnya mungkin waktu kecil pernah, cuma udah berapa puluh tahun kan. Nah sekarang cobain lagi, memang rasanya tuh ya gimana ya gitu kan. Jadi mungkin bapak ibu semuanya, salah satu suplemen yang kita minum, salah satu jamu seperti ini juga baik ya, karena saya punya mbahnya dari mertua itu, di usianya hampir 80 atau 90, beliau masih mengkonsumsi jamu-jamu seperti ini, dan walhasil masih sehat walafiat sampai sekarang gitu kan. Dan secara fisik ya kayak awet muda gitu sih, dan beliau kayaknya sih jarang sakit ya gitu, atau mungkin polanya dia sering minum jamu seperti ini, atau mungkin ya karena beliau rajin juga ibadah, sholat tahajud segala macam gitu kan ya, gitu sih. Jadi jam 3 tuh beliau bangun, iya, jadi beliau sering bangun jam 3 pagi terus nggak tidur lagi kan gitu kan. Terus konsumsinya jamu-jamu seperti ini yang warnanya kunyit-kunyit gitu kan gitu. Jadi wallahu alam ya, apakah memang seperti itu polanya, tapi memang kenyataannya ya seperti itu ya. Mungkin mbah-mbah kita yang dulu ya, pastinya mungkin konsumsi jamu-jamu seperti itu sudah biasa lah ya. Itu sebagai sarana pemeliharaan tubuh kita secara fisik seperti ya. Baik, itu saja ya teman-teman semuanya, karena di hari Minggu ya, atau Ahad ini tanggal 7 Desember 2024, paling saya ucapkan selamat berweekend ria, selamat menikmati hari liburannya, karena weekend ini saatnya untuk berkumpul dengan keluarga tercinta ya. Mungkin ada yang jalan-jalan, ada yang keluar traveling, atau mungkin ke mall, atau mungkin shopping, atau mungkin hanya hunting kuliner lah, anything ya silahkan, hati-hati di jalan, tetap semangat menjalani hidup ini, karena hidup itu tidak selalu di atas, kadang di bawah, kadang di atas ya. Jadi yang penting kita harus bersyukur, dan bersyukur intinya sih itu ya teman-teman. Baik, itu saja. Selamat pagi saya ucapkan semuanya, dan selamat beraktivitas.
saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye Black Tiana, kita tunggu hasil cangkok kamu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum.